bodoh banget soal cinta ya guys ya. Mohon maaf ya teman-temanku. Itu tapi emang beneran kayak udah dibilangin berkali-kali itu emang kayak susah banget. Tapi kayak masih kayak aku nggak bisa, aku udah terlalu sayang. Emang ya Kak, cinta itu buta ya, di mana-mana itu cinta buta. Halo Kak Dewi, ini manggilnya Kak Dewi atau Kak siapa nih? Terserah Kak Dewi aja. Oke Kak Dewi, buat Kak Dewi nih kesehariannya tuh ngapain aja sih Kak? Jadi aku ini kan lagi di semester akhir, jadi masih fokus penelitian dan juga ada bisnis juga, online shop, dan ya itu aja sih Kak sekarang. Oke, produktif ya Kak ya, betul banget. Nah, kalau boleh tahu nih Kakak sekarang mahasiswa di mana sih? Dari Universitas Jember. Oh, Universitas Jember. Kalau buat jurusannya di jurusan apa? Di jurusan Pendidikan Ekonomi. Oke, pendidikan ekonomi nih. Di jurusan pendidikan ekonomi tuh apalagi di tingkat akhir nih. Itu tugas-tugasnya tuh makin banyak kah atau biasa-biasa aja kayak gitu gimana? Kalau semester akhir sih ya itu fokusnya di skripsi aja sih Kak. Iya betul Bang. Tapi kalau yang dulu-dulu juga banyak tugasnya. Banyak orang yang mengira itu pendidikan itu cuma kayak fokus pendidikan aja. Tapi enggak juga, itu banyak banget kayak sosial, bisnis, ekonomi semuanya tuh juga ada di dalamnya gitu. Betul banget. Nah, kalau untuk Kak Dewi sendiri nih punya cerita nggak sih saat-saat kuliah yang menurut Kakak tuh bener-bener kayak kuliah tuh yang sebenarnya tuh kayak gini nih gitu. Ada nggak sih? Banyak sih Kak. Tapi yang paling berkesan itu waktu KKPLP. Oke. Jadi itu waktu corona dan kita kan di Ponorogo itu kayak sedikit ya mahasiswa yang di Jember gitu. Jadinya itu kita nggak bisa milih di kota kita sendiri. Jadi kita harus ke Jember bareng-bareng sama anak-anak milih tempat dan aku tuh dapatnya di tempat yang jauh dari kota. Sangat jauh itu kayak setengah jam mungkin ya dari sana itu dan hampir setiap hari itu ke sana. Itu benar-benar Pengalaman yang sangat-sangat luar biasa ya Kak ya, betul Bang. Nah, alasan nih dari Kakak kenapa memilih Universitas Jember, nggak universitas yang masih deket lah dari kota-kota kita kayak gitu. kalau aku sih kayak karena ada keluarga aku juga yang di Universitas Jember gitu Kak. Kayaknya tuh misalnya tuh bagus ya gitu Kak. Mau aja keluar dari Ponorogo, bukannya mau keluar gimana, mau cari pengalaman baru lah. Oke. Nah, kalau buat jurusannya sendiri, kenapa sih harus pendidikan di bisnis kayak gitu Kak? Oke. Kenapa sih harus memilih pendidikan ekonomi kayak gitu kan masih banyak nih jurusan-jurusan lain yang mungkin itu satu fashion nih sama Kakak tuh kenapa harus itu gitu? Kayaknya kalau pendidikan ekonomi itu luas ya Kak ya. Bisa di ekonomi, bisnis, sosial. Kayak waktu awal-awal kuliah itu kita dikasih materi kayak umum masihan. Nanti di semester 3 itu biasanya kita semester 3 atau semester 5 gitu kita suruh milih fokus jurusan. Jadi kayak nanti bisa fokus ke sosial, ekonomi, atau bisnis. Kalau aku sendiri sih fokusnya itu ngambilnya di bisnis. Betul Bang. Nah Sobat Demo semua nih, ternyata Kak Dewi ini punya segudang prestasi loh. Nah boleh sebutin nggak Kak Dewi apa sih prestasi yang udah pernah Kakak capai nih? Ya, jadi waktu SMP itu aku pernah ikut Pramuka Garuda. Terus pernah UN SMP itu nomor 3 Kabupaten Ponorogo. Terus di SMA aku pernah ikut Paskibraka dan di Univ itu aku juga ikut FRN dan mendapatkan nomor 3. Wah, balance banget nih ya buat Kak Dewi. Ternyata dia nggak hanya non akademi maupun akademinya aja, tapi dua-duanya itu bisa balance banget. Nah, kan tadi Kakak juga termasuk Paskibraka Kabupaten Ponorogo ya tahun 2015. Nah,
Itu ada syarat khusus nggak sih Kak buat adik-adik kita semua nih yang pengen juga nih bisa ngibarin bendera merah putih saat 17 Agustus tuh? Ya jadi yang utama itu tinggi badan sih Kak. Iya. Yang harus ideal juga, nggak boleh kayak terlalu gendut atau terlalu kurus gitu juga nggak boleh. Pokoknya harus ideal. Kalau cerita dari Kakak nih kan biasanya ada yang seperti aku tuh mau nih ngikutin ngibaran bendera tapi aku belum ideal. Nah itu ada step-step yang mau Kakak lakuin nggak sih biar semua syarat tuh terpenuhi gitu? Kalau aku sih nggak pernah olahraga juga sih. Betul Bang. Kayaknya itu tinggi badan tuh nggak tahu sih Kak ya. Emang dari keturunannya udah tinggi-tinggi sih. Terus kalau menurutku olahraga juga nggak terlalu bisa bikin gimana ya, tinggi badan gitu bisa. Jadi menurutku kalau kita mau menambah tinggi badan dengan cara olahraga, menurutku itu kurang efektif sih Kak. Mungkin bisa menambah apa ya, kalsium aja di dalam tubuh kita itu nutrisinya kita itu terpenuhi aja gitu. Oke. Kalau menurut Kakak itu kalau tinggi badan gimana? Kalau untuk tinggi badan sih menurut aku nih itu sama sekali tidak menunjang proses pertumbuhan Kak sebenarnya olahraga itu. Karena tuh apa ya Kak? Banyak kan olahragawan di luar sana yang tiap hari kan pasti itu berolahraga tapi kita bisa lihat sendiri di televisi itu kayak tinggi badannya mungkin sama kita itu lebih tinggian kita lah gitu. Jadi kayak ini proses sebenarnya yang menunjang tinggi badan itu proses dari pertumbuhan kita kayak gitu, istirahat yang cukup kayak gitu sih Kak menurut aku sih ya. Terus kalau menurut Kakaknya sendiri nih olahraga yang perlu dilakuin buat menjaga tubuh ideal mungkin itu kayak olahraga atau makanan atau seperti apa sih Kak? Menurut aku bisa olahraga dengan renang, lari juga bisa. Karena kalau di basket itu yang di tes itu biasanya kayak lari, sit up, push up, apa lagi ya? Pull up, udah itu sih Kak. Oke, kalau buat larinya sendiri itu ada berapa putaran sih Kak? Terus di mana gitu? Kalau dulu aku di GOR dan itu kayaknya minimal berapa ya Kak? 3 mungkin ya. Pokoknya tuh kayak bersaing gitu, kayak banyak-banyakan. Wah, iya, pokoknya skornya tuh kayak banyak-banyakan gitu. Betul banget. Nah, kalau Kak Dewi sendiri ada tips dan trik nggak nih buat sahabat Tenung semua yang kayak cara pembagian waktu mungkin atau cara Kakak nih buat balance antara prestasi di akademi maupun di non-akademi itu kayak gimana sih? Jadi tips and triknya menurut aku itu ya kita harus sering-sering belajar sih. Ya kan? Tapi biasanya tuh kita juga, setiap orang kan pasti punya impian dan cita-citanya masing-masing. Jadi kita bisa kayak misalnya kita target deh, ini tahun ini kita mau ngapain. Kalau kayak misalkan kita bikin jadwal dari jam 1 kayak gini, jam 2 gini, berarti kurang efektif nggak sih Kak? Yang mending kan kita bikin target kita mau ngapain di tahun ini, pastinya kan kita punya kayak rasa, oh jadi kita harus ini, supaya kita bisa kayak gini gitu. Nah oke. Terus tadi kan Kakak termasuk dalam juga di jurusan ekonomi, apalagi ambilnya yang bisnis juga nih. Nah Kakak itu ngelihat UMKM di kota kita sendiri nih, di kota Reok Ponorogo ini kayak gimana sih UMKM kita gitu? Kalau di sini menurut aku ada yang udah nerapin kayak digital marketing, tapi juga masih banyak kok yang belum menerapkan digital marketing. Padahal itu kayak menurutku digital marketing itu penting untuk diterapkan gitu. Karena apalagi ini zamannya udah kayak digital banget. Iya betul banget. Nah terus kalau untuk berarti menurut Kakak nih perlu nggak perlunya
digital itu berarti kan perlu ya Kak nih. Iya. Nah, seperlu apa sih dan untuk apa sih digital itu buat ngasih tahu ke sahabat Eno semuanya, ngasih tahu ke masyarakat Ponorogo pentingnya digital marketing untuk UMKM. Ya, kalau digital marketing itu sangat penting karena kita bisa menjangkau semua orang kayak dengan mudah gitu. Kalau kita pakai digital, kita menggunakan internet, tapi dengan hal yang positif ya, pastinya akan memberikan dampak yang positif juga untuk kita gitu. Oke. Nah, kalau Kakak sendiri itu ada bisnis apa gitu nggak sih Kak? Ya, aku punya bisnis online gitu. Boleh? Boleh disebutkan? Boleh. Ya, jadi aku juga punya bisnis online, bisa cek di @dp store itu IG-nya. Oke, itu kayak fashion kah atau makanan atau barang? Lebih ke makanan sih, Kak. Oke, berarti Kakak lebih ngejual makanan-makanan kayak gitu. Buat sendiri atau apa Enggak, sih Kak? itu kayak makanan yang cepat saji gitu ya. Oke, jadi yang instan nih ya. Oke. Berarti targetnya nih anak muda atau di atas anak muda nih? Anak muda lah. Oke. Kan soalnya mereka pada suka micin. Betul banget. Biasanya. Betul banget. Umur-umur segitu tuh zaman-zamannya kalau nggak ada micin nggak bisa gitu Ya, ya. tapi nggak apa-apa sih makan micin, tapi harus diimbangin dengan makan yang lain yang betul. bergizi juga. Nah, betul banget. Nah, kita tadi udah bahas UMKM. Sekarang kita mau ngebahas tentang infrastruktur di Kabupaten Ponorogo tuh. Menurut Kakak ini kayak gimana sekarang gitu? Kalau sekarang menurut aku yang harus diperbaiki sih sekarang itu fokusnya lebih ke jalan aja sih menurutku. Karena tuh kota aja tuh masih banyak yang jalan-jalan tuh yang apa bolong-bolong gitu kok Kak. Harusnya itu diperbaikin karena kan jalan kota masa juga masih bolong-bolong gitu. Betul banget. Nah, kalau sekarang kan jalan Ponorogo udah dibuat satu arah semua nih. Nah, itu menurut Kakak tuh kayak gimana sih? Lebih menguntungkan atau malah lebih ribet atau kayak gimana sih kalau untuk dampak dari UMKM kita? Kalau menurutku dampaknya dari UMKM sih baik juga ya Kak. Soalnya kan karena di Cokro Aminoto itu kan udah kayak semakin rame, banyak pengunjung juga. Tapi ya itu ada juga dampak buruknya menurutku karena dulu kan di sana kayak ada banyak pohon-pohon besar gitu kan. Jadi kan kayak apa? Adem gitu. Sekarang kayak lebih panas aja sih. Lebih ke kayak kota gitu Iya, ya? kota banget. Nah, oke, kalau terus berarti kan itu ada dampak ya Kak ya untuk UMKM kita. Nah, UMKM di Kota Ponorogo yang menurut Kakak itu benar-benar bisa untuk meninggikan budaya kita tuh seperti apa sih Kak? Kayak UMKM dalam bidang apa yang sebenarnya itu seharusnya menjadi sudut pandang pemerintah kita untuk melihat itu sebagai budaya kita gitu. Menurut aku kalau fashion itu kayak udah banyak ya Kak. Mungkin bisa dari yang udah punya pabrik sendiri gitu Kak. Menurut aku bisa untuk menunjang Ponorogo kan mungkin itu kayak oh itu dari Ponorogo loh gitu. Oke. Nah, kalau dalam bidang Kak tadi kan juga salah satu penggiat seni nih di kota kita. Nah, di kota menurut Kakak seni yang ada di Ponorogo itu apa sudah diperhatikan oleh pemerintah ataupun masih belum nih? Kalau sekarang kayaknya udah diperhatikan banget ya Kak ya. Kayak kemarin waktu 17 Agustus kan Riok Ponorogo juga diundang di istana itu kan buat ngisi. Oke, nah terus kalau untuk berarti kan seni kita udah benar-benar udah dilihat nih sama pemerintah. Kalau Kakak secinta apa sih Kakak sama seni yang ada di kota kita ini gitu? Cinta banget dong. Kayak kan dulu juga di UNIF itu kayak ada kesenian reok dan aku juga ikut. Itu kan salah satu bentuk kecintaan. Oke, cinta banget nih Kak ya. Oke, nah kan Kakak berarti cinta banget sama seni, terus Kakak juga tahu tentang UMKM, terus tahu juga tentang infrastruktur di kita. Menurut Kakak nih dari penggabungan antara budaya, infrastruktur, dan UMKM tuh seharusnya seperti apa sih? Itu kalau digabungin itu bakal jadi apa sih kayak itu? Menurut aku kayak udah baik sih ya Kak ya. Kayak di Cokro Aminoto itu kayak ada pagelaran reok, itu juga menurut aku positif sih sebenarnya.
Tapi kadang ya cuma bikin macet gitu aja. Oke. Nah, terus kemarin kan juga sempat ada nih antara ada pro dan kontra nih dari masyarakat kita sendiri mengenai budaya-budaya di Ponorogo. Nah, kemarin kakak nonton nggak pas ada konser di kota kita? Iya. Itu nonton ya pastinya. Nah, Nonton. menurut kakak tuh kayak konser terus ada bintang tamu datang ke sini, artis-artis besar. Nah, itu tuh lebih buat kota kita tuh kayak gimana sih? Apa makin bikin macet atau malah bikin rame atau kayak gimana sih, Kak? Menurut aku dengan adanya event kayak gitu kayak ngerasa wah di Ponorogo juga bisa loh kayak gitu juga ya kan, nggak kalah sama kota-kota lain gitu. Padahal kan kota kita itu termasuk kota yang kecil kan, tapi bisa kayak gitu tuh hebat. Nah, ini untuk Kak Dewi kan, apalagi Kak Dewi ini lagi kuliah di Universitas Jember nih, di kota Jember. Terus kan tinggalnya di Ponorogo. Ada perbandingan nggak sih Kak dari Ponorogo ke Jember itu kayak gimana sih? Kalau perbandingan, kalau biaya hidup ya itu sebenarnya itu sama aja sih Jember sama Ponorogo itu. Tapi kalau di Jember itu ada Kak yang lebih, yang murah gitu juga ada. Kalau mau yang mahal juga ada gitu. Tapi kayak bedanya itu, aku di sini ya cari fotokopian tuh kayak susah banget itu kenapa ya? Di Jember itu jam 12 malam itu masih buka loh fotokopian. Kayak di sana itu lebih padat lah. Jadi kayak toko-toko itu kayak malam itu masih buka. Tapi bedanya kalau mau cari angkringan di sana nggak ada. Beda Oh, banget. nggak ada ternyata Kak di sana? Nggak ada kayak bakaran-bakaran itu nggak ada Kak. Beda sama di sini kan kalau sampai pagi pun ada ya. Kalau di sana nggak ada. Terus kalau kakak di sana itu nongkrongnya kayak gimana Kak? Kalau nongkrongnya kayak biasanya tuh yang di pinggir-pinggir jalan tuh kayak jualan makanan gitu aja sih Kak. Jadi nggak ada yang kayak ngopi-ngopi, ya ada, tapi cuma bukan kayak Ponorogo gitu loh Kak, beda banget pokoknya. Nah, buat kakak Dewi sendiri nih, ada cerita nggak sih Kak? Kan kakak pasti menemui orang-orang luar nih yang jadi satu di kota Jember. Nah, itu ada cerita unik mungkin atau kayak gimana sih? Kalau cerita unik, kalau di sana tuh ya bedanya itu kalau makanan deh, kayak makanan. Sana tuh sayurnya tuh kayak lebih dikasih kayak laos gitu loh Kak. Kalau di sini kan kan sedikit Kak ya. Di sana tuh kayak menurut aku sih kebanyakan. Jadi mungkin kalau aku sendiri kan beda ya, lidahnya kan udah kayak jarang kayak gitu loh. Kalau mungkin kalau orang sana udah kebiasaan mungkin ya fine-fine aja, tapi kalau aku enggak. Oke. Terus kalau di sana itu kan di sini pasti juga ada kayak bencong gitu ya, di sana pasti juga ada. Tapi kalau di sana itu bancunya tuh cantik-cantik kayak merasa gitu Bang. Berarti nongkrong juga ya Kak? Kayak gitu ya? Enggak ya kayak keli gitu, tapi itu kayak cantik gitu loh Kak, menik-menik. Bisa jadi kakaknya. Tapi kakaknya juga cantik loh guys ya. Ya kakaknya juga cantik kan. Nah kalau cerita nih, cerita teman-teman kakak itu ada cerita yang kayak ini perlu diceritakan nih temanku yang ini nih gitu. Ada sih teman aku tuh yang lucu banget kayak bodoh banget soal cinta ya guys ya. Mohon maaf ya teman aku itu, tapi emang beneran kayak udah dibilangin berkali-kali itu emang kayak susah banget, tapi kayak masih kayak aku nggak bisa, aku udah terlalu sayang. Emang ya cinta itu buta ya, di mana-mana itu cinta buta. Nah, buat kakak sendiri ada cerita nggak dari dosen kakak nih, dosen yang menurut kakak itu bener-bener aku tidak akan melupakan dosen ini gitu? Kalau untuk dosen, menurut aku tuh dosenku yang pembimbing itu ya Kak, menurut aku terlalu pintar gitu. Kayak aku nggak bisa mengimbanginya gitu, selalu kayak kenapa sih Pak pintar banget. Oke. Itu sih Kak, kayak merasa gimana ya, rendah diri gitu. Gak boleh loh Kak, gak boleh, jangan rendah diri. Jangan rendah diri. Tetap berusaha. Oke, betul banget yang dikatain sama Kak Dewi. Oke nih Kak Dewi, ada kan kita tadi udah bahas semuanya nih, hampir semuanya lah ya. Menurut kakak, ada kata-kata nggak sih yang memacu kakak biar sampai di titik ini gitu? Kalau aku, buat kalian semuanya harus, yang pertama itu harus punya target. Dalam hidup ini punya target.
Jadi kalian bisa mencapai semuanya itu karena kita itu punya cita-cita yang ingin dicapai gitu aja. Oke, terima kasih banyak nih buat Kak Dewi udah mau gabung di podcast Tenlung Official. Nah, buat Kak Dewi, terima kasih banyak udah nyempatin waktunya ke sini ya. Buat sahabat Tenlung semuanya nih, jangan lupa buat apa? Like, comment, dan subscribe channel ini. See you next time and bye-bye!